warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Masyaallah. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita. Sebelumnya mari bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali kehadiratnya dibarengi mati husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti saatnya kita dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab 208, babul hissi ala sholati tahiyatal masjid. Bab menerangkan penekanan. Jadi kita diharuskan untuk apa? Sholatu tahiyatal masjid. Sholat tahiyatal masjid ini kalau kita masuk ke dalam masjid tidak sedang langsung sholat berjamaah, waktunya masih longgar, maka sholatnya tahiyatul masjid. Wa karohatil julusi, dan makruh dilarang langsung duduk. Qabla ayyusalla, sebelum sholat rakaat ini 2 rakaat, fi ayyi waktin dakhala, kapan saja masuk masjid waktunya. Misalnya habis sholat asar sudah berjamaah, asar, terus keluar, ternyata ada acara lagi, misalnya ada rapat, masuk lagi ke masjid, hadirin, maka sekalipun tadi sudah sholat asar, kita masuk lagi ke masjid tidak boleh langsung duduk. Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang tidak boleh itu adalah manakala ba'diyah asar. Mari sholat asar kok sholat sunnah, ba'diyah asar yang tidak boleh. Tapi sholat lain termasuk ini tadi, tahiyatul masjid, sholat jenazah dan lain-lain, itu diperintahkan. Wasawa'un sholat raka'ataini binati tahiyatul masjid au sholatin faridoh. Nah, baik ketika masuk masjid itu adalah pas waktu kosong terus sholat tahiyatul masjid, atau pas masuk masjid sholat berjamaah sedang berlangsung. Masuk, ternyata qomat sudah dikumandangkan, sholat wajib sudah dimulai. Kalau begitu tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung ikut sholat berjamaah. Karena perintah ini perintah berupa larangan. Perintah berupa larangan. Larangan apa? Untuk langsung duduk
ketika masuk masjid nggih. Au sholatin fardhu. Jadi begitu masuk masjid kok salat fardu dimulai laksanakan. Au sunati rawatib, atau ketika panjenengan masuk masjid hitung-hitung. Apalagi kalau di sini sudah ada jam elektrik kayak gini, kita bisa lihat sholat itu rata-rata 2 menit atau lebih. Lek waktunya tinggal kira-kira 2 menit berapa detik ngoten nggih, itu panjenengan langsung sholat rawatib saja. Misalnya masuk mau isya, waktunya kok kira-kira kurang lebih 2 menit, rasa tahiyatul masjid ngoten langsung qobliyah isya. Nah, itu boleh. Jadi kita masuk, pokoknya begitu masuk masjid tidak usah langsung duduk, tidak boleh langsung duduk. Makanya hadirin, kalau ketika kita masuk masjid kok azan sedang dikumandangkan, ya azan dikumandangkan, panjenengan dapat 2 perintah. Perintah ojo langsung lungguh dan perintah mendengarkan serta menjawab azan. Nah makanya karena jangan langsung duduk, biasanya masuk masjid ketika azan dikumandangkan itu ngadeg dhisik. Ngadeg sambil menjawab azan. Ntar azan selesai kita doanya sesudah azan itu diawali dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, terus Allahumma rabb hadi dan seterusnya. Kemudian sholat. Lek dawa waktunya masih ada 10 menit lah, tidak apa-apa, tahiyatul masjid dulu, terus nanti rawatib. Lah rawatib itu adalah sholat qobliyah atau ba'diyah, namanya rawatib. Hadirin, ada orang yang ketika masuk masjid adzan dikumandangkan, orang-orang pada berdiri karena menunggu selesainya adzan. Nanti kalau adzan sudah selesai, kemudian sholat sunnah. Ada yang tidak tahu hadirin, melok ngadeg saja nih. Adzan dikumandang itu melok ngadeg. Tapi begitu adzan selesai, rupanya tidak sholat sunnah, langsung lungguh. Lapo mau ngadeg nih. Ngadeg itu adalah dalam rangka ojo lungguh dhisik sadurunge sholat ketika masuk dalam masjid. Jadi hadirin, masuk masjid itu masuknya tok sudah beribadah. Apalagi diam kayak panjenengan, namanya iktikaf, dapat pahala. Jadi masuk masjid juga dapat pahala, terus diam di dalam masjid juga dapat pahala, apalagi dengan mendengarkan taklim kayak gini, double panjenengan pahalanya. Karena itulah hadirin, masuk masjid ini ada ketentuannya, karena semuanya serba berpahala. Jadi masuk masjid itu tidak boleh seperti masuk di tempat lain, di mall misalnya, atau di gardu, di kantor, atau di apa, enggak. Jadi ada ketentuannya. Masuk masjid diperintahkan sudah punya wudu. Ojo orang wudu mlebu masjid. Yang pertama, yang kedua, begitu masuk masjid kaki kanan dulu. Lah ini bedanya masjid dengan selain masjid. Kaki kanan dulu, ntar kalau keluar dari masjid kaki kiri dulu. Begitu masuk masjid, di samping melangkahkan kaki kanan dulu, itu sambil berdoa, Allahumma fili dzunbi waftahli ilmika waftahli abwaaba rahmatik. Ini doanya masuk masjid. Nah, hadirin, kalau kayak seperti di sini ada pintu gerbang pagar nih, oke. Itu panjenengan masuknya sudah mulai kaki kanan dulu. Ntar masuk lagi, masuk ke teras atau serambi, kaki kanan dulu lagi. Ntar masuk lagi di pintu ini, pintu utama masjid, juga kaki kanan lagi. Lah, berdoanya sekali saja ketika masuk di ruang utama masjid ini. Itu tata caranya di masjid. Kemudian setelah masuk masjid, jangan langsung duduk kayak ini babnya. Lihat waktunya. Kalau misalnya panjenengan subuh, subuh itu jangan sekali-kali tidak sholat qobliyah subuh. Lah makanya ketika panjenengan datang ke masjid mau sholat subuh, panjenengan lihat jamnya, kira-kira kurang 2 menit setengah, rasa tahiyatul masjid, langsung qobliyah subuh. Apalagi kalau azan sudah dikumandangkan, langsung qobliyah subuh. Kenapa?
Karena kalau panjenengan gunakan untuk tahiyatul masjid, panjenengan kehilangan qobliyah subuhnya. Sementara qobliyah subuh ini nilainya jauh lebih hebat. Qobliyah subuh ini hadirin, katanya Rasul yang sering kita sampaikan itu, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunat qobliyah subuh, istilahnya banyak, ada sholat sunat fajar, sholat sunat goda dan lain-lain. Misalnya sholat sunat subuh padha mawon, itu istilah saja. Yang jelas panjenengan jangan sampai tidak qobliyah subuh karena nilainya luar biasa. Itu nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah, qobliyah subuh ini diganti oleh Allah, nilainya jauh lebih hebat daripada dunia ini seisinya. Dan nek waktunya sik dawa, panjenengan datang masjid datang di masjid ini belum adzan, nggih, masih mau adzan, itu tahiyatul masjid dulu. Ntar lek mari adzan baru qobliyah subuh. Lah, setelah qobliyah subuh kok masih ada waktu, panjenengan gunakan untuk zikir atau berdoa, karena kalau untuk sholat lagi biasanya tidak cukup. Ini aturannya di dalam masjid. Karena itulah hadirin, masuk di masjid ini pahalanya sudah luar biasa dibanding masuk tempat-tempat lain. Karena itulah maka melalui Rasul menerangkan tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid ini. Panjenengan masuk ke dalam masjid, insya Allah amaliyah yang baik. Dan yang kurang disukai oleh Allah adalah pasar. Makanya katanya Nabi dulu sudah kayaknya ngibabnya nggih, kalau masuk ke masjid ini iso masuknya dhisik dhewe, masuknya ke masjid paling dulu, terus pulangnya nanti paling akhir, ben suwe nang masjidnya, karena di masjid ini selalu dinilai ibadah. Sebaliknya kalau ke pasar, panjenengan lek masuk pasar lek iso keri dhewe, mulene dhisik dhewe. Ini kalau ke pasar, yang jelas ya maksudnya bukan harus ngenteni ndak. Yang jelas ke pasar itu lakukan secukupnya saja. Kalau mau belanja misalnya atau cari apa, secukupnya saja, ndang pulang. Kenapa hadirin? Karena Allah kurang menyukai terhadap pasar, karena pasar itu biasanya banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan biasanya nggih, tapi ya juga banyak yang melakukan kebaikan. Baik, kita lanjutkan ini babnya riwayatnya atau hadis-hadisnya. Tak juga situ toh. Hadis yang pertama cuma 2 hadisnya. Sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala. Abu Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk, hatta yusolli rakaataini, sehingga engkau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Jadi hadirin, kalau masuknya masjid tidak waktu sholat macam-macam, sholat rawatib atau sholat fardu, maka sholat sunat dulu 2 rakaat banyaknya. Misalnya mau rapat atau mau ada acara di masjid, jangan langsung duduk. Kecuali hadirin, kalau pas hari Jumat, Jumat untuk bapak-bapak masuk masjid kok pas azan, rasa ngadeg langsung sholat sunat. Kenapa? Karena habis itu nanti kita akan mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, memperhatikan. Baik, kita pindah ke sini yang kedua. Wangan Jabir. Sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi. Katanya Imam Jabir, suatu saat aku pernah datang kepada Nabi, rupanya Nabi sedang berada di masjid. Faqala, maka Rasul kemudian merintahkan kepadaku, kata Jabir, sholli rakaataini, sholatlah dulu, jangan langsung duduk kamu. Jadi karena Nabi sudah di masjid, sudah dalam keadaan duduk, maka Jabir ini ketika akan menemui Nabi,
oleh beliau, oleh Rasul tidak boleh langsung duduk, tapi sholatlah dulu. Nggih, waktu kapan saja. Karena kalau tahiyatul masjid itu hadirin tidak ada larangan, kecuali kalau sholat ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Wallahu a'lamu bishawab. Ini tentang tahiyatul masjid. Kita pindah sekarang. Nah, ganti bab sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bab semula tidak diperintahkan oleh Nabi. Nggih, semula tidak diperintahkan oleh Nabi. Cuma ketika Rasulullah itu Mi'raj, nggih, hadir di hadapan Allah itu, Rasul diizinkan oleh Allah melihat keadaan surga dan keadaan di neraka. Ceritanya banyak ini hadirin, cuma maksud saya hanya akan menyinggung tentang ketika Nabi melihat surga itu, dari pintu surga Nabi sudah mendengar suara sandalnya sahabat Bilal. Jadi suara sandalnya sahabat Bilal itu sudah di surga. Suaranya loh di surga. Suara sandalnya. Padahal sahabat Bilal bin Rabah ini kan muadzin, tukang adzan. Lah nek suarane sandale wis ning swarga, dah ne suara adzane. Ketika Rasul sudah selesai Mi'raj, turun di bumi paginya, nggih. Paginya Bilal langsung dipanggil oleh Nabi. Bilal, sebetulnya amalan apa yang kau kerjakan? Kok suara sandalmu itu sudah di surga? Sahabat Bilal menjawab, Rasul, kami para sahabat termasuk saya tidak pernah mengamalkan apa saja kecuali apa saja yang sudah engkau ajarkan kepada kami, kata Bilal. Tetapi saya tidak pernah putus wudhu. Setiap batal saya langsung wudhu, dan saya tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu saya sholat sunat 2 rakaat. Rupanya itu hadirin yang membuat sahabat Bilal dimuliakan oleh Allah sampai suara sandalnya saja sudah di surga. Semula Rasul belum pernah mengajarkan nek mari wudhu sholat, belum pernah. Nggih. Tapi sahabat Bilal itu karpe dewi. Nah, hadirin lek enek wong sakniki nglakoni amalan sementara Nabi tidak melakukan, apa katanya orang sekarang? Kamu niru sapa itu? Sesat kamu, bid'ah kamu itu. Dolalah. Padahal Bilal ini hadirin belum pernah diajari untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah wudu atau sholat sunnah sebelum wudu. Nah, karena itulah hadirin maka oleh ulama ditangkap, dipahami maksudnya. Jadi yang harus kita kerjakan itu tidak mesti dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak menyontohkan dalam perbuatan, tapi Nabi pernah bersabda, mengucapkan ini juga sunnah namanya. Atau kayak yang dilakukan Bilal tadi, namanya itu adalah sunnah takririyah, pengizinan atau pengakuan Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan, mengajarkan, menyontohkan, tapi Nabi mengizinkan. Sehingga sholat sunnah ba'diyah wudhu ini kemudian dijadikan amalia, namanya sholat sunnah syukur wudhu. Banyak hadirin yang kayak gitu, banyak. Ini salah satunya. Jadi salah satunya ada satu perbuatan yang sudah dilakukan oleh Bilal. Baik, kita baca dulu, nanti kita kembangkan. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala li Bilalin. Nah, Rasul ini dijujuk ya. Rasul pernah bertanya kepada Bilal. Ini ceritanya kayak tadi yang saya ceritakan itu. Ketika Rasul Mi'raj itu mendengar suara Bilal, sandalnya Bilal. Maka ketika turun di bumi Rasul memanggil Bilal dan bertanya, Bilal, ceritakan kepada kami. Ya Bilal, haddatsani, ceritakan kepada kami. Bi arja amalin amil tahu bil Islam, tentang satu amalan atau perbuatan yang paling istimewa. Amalan opo sing istimewa sing mbok kerjakno iku? Sampai gitu Nabi lo belum ngajarkan,
Tapi Bilal wis nglakoni namanya amalan istimewa. Nggih, amil tahu yang kau kerjakan fil islami di dalam agama Islam. Fa ini karena apa? Aku tanya kayak gitu katanya Nabi. Fa ini sesungguhnya aku sami itu telah mendengar. Nggih. Tadi malam ketika aku mi'raj itu mendengar atafa na'laika nggih baina yadaya fil jannatil coba. Aku sudah mendengar suara teklek apa teklek? Nah, teklek nggih. Dan trompa. Wis pokoke alas kaki lah nggih. Yang dipakai di masjid itu lek zaman sekarang ya trompa atau teklek atau bakiak yang lazim dipakai di masjid. Pokoknya terkenalnya sandal. Na'laika. Dua sandalmu baina yadaya di depanku suara sandalmu itu. Fil jannati di surga. Nah, ini Nabi tanya kepada Bilal, qala, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi min anni nggih. Jadi jawabnya Bilal, Rasul kami tidak pernah mengajarkan amalan apa saja, baik istimewa maupun tidak istimewa. Nggih, kecuali yang kau kerjakan, yang kau ajarkan katanya Bilal. Min anni lam adharu tuhuron fi saatin min lailin au naharin illa sholaitu bidzalika tuhur. Kecuali Nabi katanya Bilal, aku ini baik siang maupun malam tidak pernah wudu kecuali setelah wudu itu langsung sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini durung diajarno sama Nabi. Bilal wis nglakoni. Ternyata boleh hadirin asal tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi Bilal ini baik siang maupun malam dia selalu mengerjakan sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat. Ini hadisnya disepakati oleh seluruh para ahli hadis sehingga dikatakan muttafaq alaih. Wa hadzal lafdzul Bukhari, cuma yang melafalkan ini Imam Bukhari. Ad-dafu keterangan. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, amalan-amalan yang belum pernah diajarkan Nabi tapi boleh dikerjakan, malah rupanya nilainya luar biasa. Ada lagi hadirin kisah yang lain ketika Nabi sholat, ngimami sholat berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang lain jamaahnya. Ada salah seorang sahabat yang ketinggalan. Begitu masuk masjid sholat sudah dimulai. Sahabat ini takut kalau terlalu banyak ketinggalannya. Cepet-cepet hadirin. Begitu musik rodo belum sampai betul langsung takbiratul ihram. Nggih. Sambil rukuk dia takbiratul ihram terus takbir rukuk ini belum pas betul di tempatnya. Begitu pas Rasul bangkit dari rukuk dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ajarannya biasanya jawabannya Rabbana walakal hamdu. Nggih, yang pertama. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya itu. Nah, orang yang tadi itu kayak tadi itu saking senenge karena bisa menemukan jamaahnya Rasul, dia begitu bangkit dari rukuk tadi itu tidak mengucapkan kayak gitu tapi Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron, ditambah ini hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Coba lakal hamdu hamdan saya terus terang hadirin jadi makmum yang ini yang saya baca. Nggih. Dan perlu disampaikan mungkin kepada sahabat kita, anak-anak kita, saudara kita, siapa saja yang belum jelas ucapan sami Allahu liman hamidah, nggih, bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, ini hanya diucapkan oleh imam atau oleh orang yang sholat sendirian. Makmum merasa ngomong sami Allah, langsung jawab Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil samawati tadi itu. Nah, orang yang tadi diceritakan itu ucapnya Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Sakit senenge hadirin. Nah, maka Rasul mendengar apa yang dibaca oleh orang ini tadi. Begitu selesai sholat, Rasul menghadap kepada jamaahnya, sopo sing maca iku mau lakal hamdu nggih
Rabbana wal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi sapa Rasul jamaahnya wedi hadirin, takut kalau dimarahi oleh Nabi, meneng sampai diulang-ulang oleh Nabi. Akhirnya ngaku saya ngomong tadi itu, saya Rasul. Masya Allah, luar biasa. Rupanya Nabi kalau ada orang yang mengamalkan kayak gitu tidak langsung ngomong dolalah kamu, enggak rupanya. Katanya Nabi ada 10 atau 12 malaikat mendengar jawabanmu tadi itu, ada 10 atau 12 malaikat yang berebut mencatat amal itu tadi untuk melaporkan kepada Allah Ta'ala. Coba jadi itu saya tiru hadirin, saya jadi makmum gitu bilang kayak gitu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Rupanya besar sekali, agung sekali pahalanya. Itu yang saya ikuti, lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu diantaranya lagi namanya hadis yang kayak gitu takririyah, hadis takrirnya Nabi, bukan ucapan, bukan contoh, tapi Nabi mengizinkan, membolehkan kalau ada orang mengamalkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sebelum dilanjut apa ada yang perlu dibahas? Betul enten? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Oh, entek meneh sabab tok. Baik, pindah lagi kepada babu fadlil yaumil jum'ah, menerangkan keistimewaan hari Jumat. Hari Jumat itu juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat namanya. Wa wujubiha, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Jumat, wajibnya. Kemudian wal ikhtisalilaha, dan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di hari Jumat. Termasuk di antara yang sunnah di hari Jumat itu adalah mandi. Mandinya seperti mandi besar, Jumat, khusus Jumat. Laha wattatoyib, dan berharum-haruman. Jadi hadirin, kalau bisa berjamaah itu baik bapak-bapak, kaum putra atau kaum ibu itu lek iso ya ndak usah wangi-wangi banget, ndak usah. Tapi mbok ojo sing nuwun sewu, maaf. Saya pernah hadirin jejer jamaah, rupanya pakaiannya itu dilempit wis suwe, gak tahu digawe. Baunya nuwun sewu jenenge pakaian gak tahu niku ya apa ngoten nggih. Ini betul seneng, malaikat ndak suka. Jadi bau yang tidak sedap. Makanya orang yang mulutnya berbau nuwun sewu, mari mangan jengkol, mangan pete dan lain sebagainya, bawang, itu Nabi menyatakan kamu hilangkan dulu bau itu, karena malaikat tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Makanya yang bagus, yang disukai oleh malaikat adalah bau yang harum. Harum bukan yang nyegrak, bukan yang kayak parfumnya apa, saya tidak bisa ngomong nang embong lho, embong raya simpangan parfume mambu sampai anak itu. Padahal jalan kaya ngono angine banter, sik mambu dahne oleh nang jero masjid kaya apa nih. Manten aku malah ndak suka. Malaikat ndak suka. Jadi yang disukai malaikat itu adalah minyak-minyak lewong saiki lek ngomong minyak surgawi. Kayak minyak misik, jakfaron, terus apa? Ya kasturi, terus macam-macam ya itu malaikat subuh, itu yang disukai. Kemudian kalau yang model pakai apa namanya itu spray itu loh, itu malah kurang disukai karena terlalu sengat baunya. Jadi hadirin, kembali ke sini bab sholat Jumat, kalau masuk ke masjid khususnya hari Jumat disunahkan bau harum. Bau harum rasa wanginya gerak. Watak kiri dan bersegera nang masjid Jumat itu sing apik dhisik nggih. Saya itu kan ya hampir setiap Jumat, hampir tidak ada Jumat yang tidak ngimami.
banyak masjid terutama di kantor-kantor hadirin. Sudah khutbah kedua itu saya podo teko enten ya Allah. Kayak gini nih yang nanti kalau ketemu hadisnya keras hadirin. Jadi kalau imam sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya itu, catatannya malaikat itu ditutup. Malaikatnya turut mendengarkan khutbah. Lah orang yang datang ketika bukunya malaikat sudah ditutup, dia tidak dapat catatannya malaikat. Oleh karena itu Jumatan jangan terlambat. Ada motivasi yang lain, orang yang datangnya jam pertama, ya dihitung dari pagi, itu dia mendapatkan bonus pahala kayak berkorban unta yang berwarna merah. Unta warna merah itu unta yang mahal nilainya, karena untuk memotivasi agar kita hari Jumat itu diperintahkan untuk bersegera. Karena itulah hadirin, kalau tidak salah mulai zamannya sahabat Utsman, ketika sahabat Utsman tampil sebagai khalifah itu, kaum muslimin sudah semakin banyak, di mana-mana banyak, karena itu beliau menetapkan bahwa di hari Jumat itu disunahkan adanya 2 kali, tapi jaraknya lebih dari 1 jam. Yang pagi yang 1 ini adalah untuk mengingatkan kita untuk segera bergegas mendatangi masjid datangnya. Jadi adzan 2 kali itu memang diperintahkan, tapi tidak seperti yang banyak di tempat kita, habis pengumuman adzan terus ma'asyiral muslimin itu terus adzan lagi naik mimbar. Tidak, tapi waktunya masih pagi. Kemudian disunahkan juga di hari Jumat wa du'ai yaumal jumati wa sholati ala nabi, dan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Wa baini sa'atil ijabah wastijibabi iksarid dzikrillah. Kemudian nanti kita ketemu riwayat juga di hari Jumat atau di malamnya gini, malam Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya itu surat Al-Kahfi. Ini disunahkan dibaca baik di malam harinya maupun di pagi harinya hari Jumat. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke riwayat-riwayatnya. Yang pertama firman Allah. Allah berfirman di dalam surat Jumu'ah ayat yang ke-10, katanya Allah, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ada kawitannya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, tapi tidak dicantumkan di sini. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Ketika kau diingatkan, maka sahabat Utsman itu kemudian menetapkan di hari Jumat itu diadakan azan masih pagi hari, sekitar jam 10 atau lebih azan. Itu mengingatkan, jadi idza nudiya lis-sholati, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au, segera bergegas, wadarul baik, dan tinggalkanlah perniagaan atau pekerjaan di kantor, kayak di sawah, kayak di kebun-kebun, macam-macam, ditinggalkan dan segera untuk menuju ibadah pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian ini ayatnya baru berikutnya, fa idza qudiyatis sholat, ketika sholat Jumat itu sudah selesai, fantashiru fil ardi, kembalilah ke muka bumi. Ya maksudnya bukan harus di muka bumi, yang nelayan ya di laut, yang kantor ya di kantor, tidak mesti di atas bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah dari Allah Ta'ala. Wadhkurullah, dan jangan lupa sekalipun kau berterbaran di muka bumi mencari anugerah Allah, jangan lupa selalu ingat Allah. Katsiran la'allakum tuflihun. Orang yang dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam tugasnya, dalam dunianya selalu ingat Allah, maka dia tidak akan melakukan kecurangan. Lek ana wong korupsi berarti sedang tidak ingat sama Allah.
lek ana ibu-ibu di pasar dodolan misalnya, nggih, barangnya itu cuma 9 on, dia tidak akan mengatakan 1 kilo. Kalau dia ingat sama, ini namanya zikir. Zikir yang dengan berbuat kayak gitu. Yang jualan kain misalnya, kan dimeteri itu ya. Kalau ternyata tidak sampai 1 meter, cuma 99 cm, katakan seperti itu. Nggih. Ini kurang dari 1 meter, namanya dia sedang ingat sama Allah, tidak mau melanggar yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Namanya zikir kepada Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik sedang bekerja, nggih, qiyaman itu bekerja, berusaha apa saja, au qu'udan atau sedang duduk-duduk istirahat, nggih, wa ala junubihim, dan ketika dia beranjak untuk bobok atau tidur, itu namanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang riwayatnya, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, khairu yauma tolaat alai syamsu yaumal jum'ati. Hari yang dimana matahari masih bisa terbit dari timur, nggih, artinya masih jauh dari kiamat. Nanti satu saat matahari itu akan terbit dari barat. Ketika matahari masih normal seperti ini, nggih, matahari masih terbit dari timur, yang paling abdol hari itu adalah yaumul jum'ati. Makanya di istilah lain disebut Jumat itu adalah sayyidul ayam, rajanya hari-hari. Kenapa? Karena fihi, di hari Jumat itu khuliqa Adam, Nabi Adam dulu diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhila al jannata, dan hari Jumat itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalamnya. Tetapi ini wa fihi, dan di hari Jumat itu juga ukhrija minha, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hadirin, mumpun salah paham nggih, sakjane Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu secara syariatnya lantaran Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi, syariatnya. Tapi sebetulnya hakikatnya jauh sebelumnya Allah sudah berfirman kepada para malaikat bahwa aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah sudah bilang. Jadi tadi itu hanya skenario saja. Yang hakikatnya Adam memang akan ditempatkan di bumi ini untuk menjadi khalifah Allah yang kita lanjutkan ini. Menurut hakikatnya seperti itu. Cuma orang terpancang kepada satu pengetahuan kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu lantaran kasusnya, lantaran dosanya. Sebetulnya Allah sudah menghendaki apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terutama Adam dan kepada para penerusnya termasuk kita ini. Jadi hari Jumat itu kembali ke sini Sayyidul Ayam, karena itu di hari Jumat disunahkan banyak kebaikan. Baca Quran, ibu-ibu juga kalau juga bapak nggih, motong kuku, motong rambut, membersihkan segala macam hal disunahkan di hari Jumat. Bukan berarti di hari lain tidak boleh, tapi yang paling afdol di hari Jumat itu. Dan kalau di sekolah-sekolah Islam itu biasanya, khususnya di negara Islam sana, hari libur untuk kegiatan usaha itu adalah hari Jumat, karena Jumat itu difokuskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah. Nggih, wallahu alam. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man tawaddoa,
sing sapa wonge wudu fahsanal wudu'a dan dia perbaiki wudunya. Wudu yang baik itu yang memenuhi syarat nggih. Setiap anggota dibasuh 3 kali. Kemudian sampai kepada batasan minimal. Nanti ketemu di riwayat yang lain kalau bisa dilebihi karena anggota wudu yang lebih itu nanti di hari kiamat akan cemerlang bersinar. Karena itu basuhannya dilebih nanti cemerlangnya juga bertambah. Bukan hanya itu hadirin, wudu yang sempurna, dosa-dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak dari anggota wudu itu ketika kita gunakan untuk wudu maka akan berguguran sampai di tetesan air yang paling akhir. Ketika di hari Jumat seseorang melakukan wudu dan menyempurnakan wudunya, summa ata kemudian mendatangi al jum'ata pelaksanaan sholat Jumat fastama'a. Lah ini sing angel hadirin. Orang banyak yang mendatangi ibadah Jumat, tapi kadang-kadang begitu masuk di masjid itu kurang memperhatikan kepada khutbahnya khatib. Saya pernah hadirin hilang konsentrasi saya. Di satu tempat melaksanakan khutbah, ada salah seorang jamaah itu wis lungguhnya gak tepak, HP terus mulai dari ngadeg pertama saya sampai berdoa terakhir. HP terus lapor di masjid. Non ado-ado tuh kok masjid ternyata tidak mendengarkan khutbah tapi ngelakoni yang dilarang, termasuk itu dilarang. Kemudian tidak hanya mendengarkan tapi wansota memperhatikan apa yang disampaikan khatib itu. Maka lek enek wong sing ngoten niku ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ati. Dia diampuni salah dosa khilafnya antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu, ditambah waziyatatu salah satu ayamin, ditambah 3 hari. Jadi Jumatan sekali dengan cara ini tadi memenuhi syarat rukunnya, dia diampuni dosa salah dan khilafnya sebanyak 10 hari karena seminggu tambah 3. Waman masal khassal niki hadirin. Barang siapa yang bermain-main, kalau dulu memang masjidnya belum gini. Masjidnya masih hamparan saja, batas pojok sehingga banyak kerikil, banyak batu kecil itu, banyak pasir, nggih. Banyak orang yang bermain-main itu. Karena itu hadisnya berbunyi waman masal khaso, barang siapa yang mainan kerikil, khaso itu kerikil. Karena dulu memang masjidnya penuh dengan kerikil, fakot lago. Hadirin, lek mainan kerikil juga lago, lek mainan HP ya apa? Nah, sia-sia. Oleh karena itu lek iso nggih kita ingatkan, duduk yang kayak gini itu juga tidak boleh kita mendengarkan Jumatan. Nggih. Kemudian tidur apalagi sengaja. Ini sangat tidak dibetulkan. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan Jumat, niatlah yang sesungguhnya. Niat melaksanakan ibadah, niat menambah pengetahuan melalui mendengarkan khutbah itu, dan niat menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Kalau niatnya tulus, maka insya Allah sekalipun mungkin dia tidak paham betul dengan apa yang disampaikan khatib, mungkin bahasanya lain atau mungkin pengerasnya tidak jelas dan sebagainya, tapi kalau sudah menanamkan niat semacam itu, insya Allah yang dia niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang perlu dibahas? Lanjut nggih. Si ono waktunya yang mau habis ya. Ya. Baik, kita tambah satu lagi dulu. Yang ketiga, wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumatin wa ramadhana ila ramadanin mukaffaratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Karena ngeten, antara satu sholat kayak tadi sholat maghrib dan sholat isya ini nanti, satu sholat dengan sholat berikutnya, dan isya nanti sama subuh berikutnya, itu kan antara dua. Kemudian antara Jumat dengan Jumat berikutnya, Jumat
Jumat satu dengan Jumat berikutnya, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah mukafaratun, penghapus segala macam dosa, kesalahan dan khilat. Asal nggih, asal idza batil kabair, dijauhi dosa-dosa besar. Dosa besar ini kaya membunuh, kaya wani wong tua, kayak zina, naudzubillah, pokoknya dosa-dosa dijauhi. Dosa yang wajar dilakukan manusia diampuni kalau kita sudah melaksanakan ini nanti. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini dapat kita pahami dan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Untuk kelengkapannya insya Allah kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala, dan mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.